Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Dean of Islam, Academic of Islamic Studies, Academic of Islamic and Arabic Studies, para masyayikh, para ustadz, para kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, para mahasiswa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gaya sambutan orang Indonesia. Nah, orang Indonesia tidak terbiasa al-kalam qabla salam, selalu al-kalam ba'da salam. Nah, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man takallam qabla salam faqad abtar. Bapak Ibu dan para mahasiswa mahasiswi yang kami hormati, saya agak bingung untuk bicara tentang Islam di Indonesia. Apa yang mau disampaikan? Islam itu meliputi seluruh kehidupan kita, sehingga agak bingung saya mau bicara apa ini. Tidak ada maddah, tidak ada maudhu yang diberikan kepada saya, terlalu umum. Jadi kalau bicara siasah umpamanya, Islam huwa as-siyasah, Islam huwa tarbiyah, Islam huwa iqtisadiyah, Islam huwa wahairuhum. Ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan data saja. Jumlah umat Islam di Indonesia tahun 2010 itu 85%. 85% itu sekitar 230 juta. Jadi negara dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia, sekitar 230 juta umat Islam. Kalau Thailand, saya baca dari Dr. Zakir Naik, itu hanya 14% penduduk Islam di Thailand. Nah, kalau Indonesia 85%. Ya. Tetapi kecenderungannya, trennya umat Islam itu semakin menurun. Tahun 80-an umat Islam Indonesia itu 95%. Tahun 90 sudah menjadi 90%. Kemudian tahun 2010 tadi, nggak tahu sekarang, belum ada. Jadi kalau kita sensus itu apa ya, pendataan penduduk itu 5 tahun sekali. Tahun 2010 itu 85,1%. Itu saya tulis di itu, Ustadz Anis. Saya tulis di situ. Ya. Jadi kecenderungannya menurun. Nah, kenapa? Penyebab pertama adalah berkaitan dan miladiyah, kelahiran. Program Al-Barnamaj litadbirin nasli tahayyuran litahdidin nasli. Jadi program pengaturan kelahiran berubah menjadi program pembatasan kelahiran. Itu salah satunya. Zaman Presiden Soeharto dulu selalu disampaikan
2 anak cukup, 2 laki atau perempuan sama saja. Ini orang Indonesia pada bingung, laki perempuan sama saja, gimana laki perempuan sama? Itu program yang kemudian menjadi ideologi keyakinan umat Islam Indonesia, khususnya para wanita, para ibu. Mereka tidak mau melahirkan anak lebih dari 2, itu rata-rata. Ketika saya kecil dulu, saya lahir tahun 60-an awal. Tahun 70-an itu ibu-ibu kalau ditanya orang lain anak ibu berapa, dia malu kalau menjawab anaknya 3 atau 4. Sekarang wanita Indonesia kalau ditanya anaknya berapa, jawabnya 3 atau 4 juga malu. Tapi beda, dulu malu karena merasa anaknya sedikit. Wanita malu kalau punya anak sedikit, sekarang wanita malu kalau punya anak banyak. Ini kalau dari sudut akidah, ini syirik sebenarnya. Kemudian di Indonesia wanita secara hukum dipandang sama dengan laki-laki. Itu yang membuat para wanita bekerja atau berkarir di luar rumah. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta akan melihat di pagi hari atau sore hari, kalau di sini istilahnya petang hari, akan melihat polisi-polisi wanita. Sangat-sangat banyak. Bapak Ibu akan melihat askar-askar wanita. Walaupun di satu segi kita bersyukur, saya bersyukur sekarang banyak polisi askar wanita yang berkerudung. Kalau dulu tidak boleh, sekarang boleh. Walaupun kerudungnya ya harus dimaklumi. Nah, tapi sudah ada kemajuan. Di Indonesia juga undang-undangnya menyatakan anggota parlemen minimal 20% harus wanita. Banyak bupati, wali kota, berarti kepala distrik ya di sini wanita. Di provinsi kami, Provinsi Banten itu ada 8 wilayah distrik, 4 wanita, 4 laki-laki pemimpinnya, termasuk di tempat saya, wanita. Banyak wanita jadi menteri, bahkan pernah ada wanita jadi presiden di Indonesia. Wanita yang berkarir itu pasti tidak mau punya anak banyak, karena punya anak banyak dianggap mengganggu karir mereka. Ini problem, dan ini sebenarnya berkaitan dan akidah. Yang ketiga yang kita prihatin, mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ustadzah Indonesia, mubalihah Indonesia adalah hampir semuanya para pendukung poligami, az-zawaj al-uhadi, zaujun wahidun wa zaujah wahidah. Hampir semuanya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Naratiwat. Padahal
Al-muqaranah bainal mar'ah warijal, perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu adalah 1:6. 1:6. Kalau saya hanya punya istri satu, berarti ada 5 wanita yang tidak akan pernah nikah di Indonesia selama hidup. Nah, ini problem. Ustazah selalu bilang boleh orang lain laki-laki punya istri lebih dari satu, tapi jangan suamiku. Ini bertentangan dengan syariah. Dan saya tahu, termasuk saya, mungkin termasuk Ustadz Abdul Rasid juga, wa nahnu minal khaifin. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa nahnu minal khaifin. Tapi ini prihatin, ini bertentangan dengan syariat. Melarang ini berarti melarang Al-Quran. Mahasiswa kita perbandingannya mungkin 1:3 atau 4. Bayangkan di Naratiwa, di mana saja kalau laki-laki hanya boleh punya istri satu, berapa perempuan yang tidak akan pernah menikah? Ini mohon maaf pada para ibu. Nah. Tapi perlu direnungkan. Banyak istri, insya Allah banyak anak. Kalau banyak anak, berarti umat Islam akan banyak. Tazawwadul waludal wadud fa inni mukasirum bikumul umama yaumal qiyamah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikailah wanita-wanita yang banyak anaknya dan penuh kasih sayang, karena saya akan membanggakan umatku yang banyak besok di hari akhirat. Jadi ibu-ibu tolong pikirkan, renungkan. Nah, termasuk mahasiswi perlu direnungkan. Mau jadi orang yang Qur'ani atau ghairu Qur'ani. Nah, kodratnya dari sana memang Allah sudah ciptakan laki-laki itu diberi jatah tahu 4. Walaupun wa nahnu minal khaifin. Nah, ini juga yang memprihatinkan di Indonesia. Hampir 5 tahun, hampir setiap 5 tahun di Indonesia banyak riddah, banyak umat Islam yang murtad dari agama Islam, khususnya ke agama Nasrani, sekitar 2 juta orang. Makanya tadi saya bilang penurunannya drastis. Tahun 80-an 95%, tahun 90-an 90%, tapi tahun 2010 tinggal 85%. Kenapa riddah terjadi di Indonesia? Ya, tentu saja kemiskinan dan kebodohan. Dan kita tahu kadal fakru ayakuna kufron. Nah, umat Islam banyak pindah ke agama Nasrani karena program-program sosial orang-orang Nasrani. Ada bantuan kalau di sana Indomie, Supermie, bantuan beras, bantuan makanan, bantuan minyak, pendidikan gratis, pengobatan gratis. Akhirnya mereka pindah. Dan umat Islam tokoh-tokohnya hanya mampu menjelek-jelekan umat yang pindah agama, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu mudah-mudahan di Naratiwa tidak terjadi.
Yang kedua, penyebab riddah adalah para mubalighah lebih banyak berdakwah bil lisan, kurang dakwah bil hal. Termasuk di dalamnya dakwah bil hal adalah akhlak yang mulia, al-akhlak al-karimah. Maksud saya begini, jadi mubalighah, jadi ustadz, ustadzah di Jakarta malu kalau dia tidak punya kereta, karena jamaahnya banyak punya kereta. Kereta itu mobil kalau di saya. Nah, malu, padahal tidak begitu. Ustadz, ustadzah, mubalighah seharusnya dia yang merubah masyarakat, bukan dia yang dirubah oleh masyarakat. Mudah-mudahan di Narativa tidak terjadi. Dan penyebab yang ketiga adalah dai mubalighah, mungkin termasuk saya, hidup di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Mereka tidak mau datang ke pulau-pulau, ke desa-desa terpencil. Pada di pulau Kalimantan Indonesia sangat luas, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa datang ke Indonesia. Di pulau Kalimantan, di pulau Sulawesi, di pulau Papua yang dulu disebut Irian dan sebagainya, itu banyak muslim yang berpindah agama. Jadi muslim yang berpindah agama itu rata-rata di kampung pedalaman. Kenapa? Misionaris Kristen mereka datang ke kampung-kampung itu membawa bantuan-bantuan ekonomi. Umat Islam mubalighahnya, ustadz-ustadzanya tidak mau datang ke kampung-kampung pedalaman. Nah, mudah-mudahan ustadz-ustadzah Naratiwat mau ke kampung-kampung. Nah, kalau tidak akan terjadi seperti di Indonesia. Ustadz-ustadzah mubaligh Jakarta datang ke kampung hanya ceramah 1 jam 2 jam, setelah itu pulang. Tapi tidak tahu, pada bukan itu yang dibutuhkan, pendidikan. Bagaimana mendidik umat supaya mereka imannya kuat. Nah, sehingga dilihat dari pertambahan jumlah umat Islam di Indonesia mengalami yang paling rendah. Katolik, Kristen Katolik itu pertambahannya adalah 4,6%. Protestan, Kristen Protestan 4,5%. Hindu 3,3%. Buddha, maaf ini 3,1%. Dan Islam hanya 2,7%, di bawah 3%. Hindu saja di atas 3%, Buddha saja yang minoritas di Indonesia peningkatannya 3,1%, tapi Islam hanya 2,7%. Ini tentu saja keprihatinan bagi nggak hanya umat Islam Indonesia. Insya Allah umat Islam Naratiwa juga prihatin kalau melihat perkembangan umat Islam di negara lain itu merosot. Saya kira itu saja, saya tidak akan bicara yang lain. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.